Mari kita berdoa. Dalam kehidupan yang kami jalani, Engkau menghadapkan kepada setiap kami berbagai pilihan. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami boleh memilih Tuhan. Dan sebenarnya bukan kami yang memilih Engkau, namun justru Engkaulah yang memilih kami. Kalau kami bisa memilih-Mu, itu semua karena Engkau yang telah lebih dahulu memilih setiap kami. Dan pada saat ini, ya Tuhan, dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami rindu bisa senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, senantiasa hidup bagi Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya bagi setiap kami. Dan sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami boleh memilih untuk datang bersama, pergi beribadah menghadap Tuhan. Dan Engkau tahu kami berkumpul bersama di rumah Tuhan ini bukan sekedar sebuah kebiasaan belaka bahwa sebagai orang Kristen kami harus ke gereja. Namun lebih daripada itu, Engkau tahu kami datang berkumpul bersama untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah masing-masing kami ketika datang berkumpul bersama di rumah-Mu ini, kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sadar sebagai manusia betapa lemah dan terbatasnya diri kami. Dan setiap kali kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami perlu menundukkan hati dan pikiran kami supaya sungguh masing-masing kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Demi Kristus anak-Mu yang tunggal kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Secara khusus teks Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Nanti kita akan mencermati sambil berjalan, kita akan baca teks Alkitabnya. Namun saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca bagian Alkitab dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama teks Alkitab ini 1, 2, iya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ulangi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang ini, Lazarus dan orang kaya. Bapak Ibu Saudara, sebelum zaman Yesus beredar sebuah dongeng rakyat Mesir yang terkenal, yang menceritakan tentang seorang kaya yang berpakaian lenan halus dan seorang miskin yang duduk di atas tikar jerami, di mana sesudah mati peran mereka dibalik. Dan cerita rakyat Mesir ini kemudian dibawa ke Israel oleh orang-orang Yahudi Alexandria, dan kemudian ceritanya sudah diubah, ya. Jadi diubah dan disesuaikan dengan adat dan pengetahuan orang Yahudi. Dalam cerita yang sudah diubah itu, dikisahkan ada seorang pemungut cukai yang kaya. Pemungut cukai yang kaya bernama Barmajan dan seorang guru Taurat yang miskin yang dikuburkan. Sesudah kematian, guru itu berjalan-jalan sepanjang sungai yang lebar di surga. Sementara pemungut cukai berdiri di dekat air, tidak bisa menjangkau air untuk memuaskan dahaganya. Bapak Ibu Saudara, bukankah dongeng rakyat Mesir atau cerita orang Yahudi itu punya kemiripan dengan kisah yang Yesus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu? Kalau kita mencermati
Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kisah yang Yesus sampaikan ini bukan sebuah dongeng kosong belaka, tetapi mengandung kebenaran mendasar yang perlu kita pelajari kembali, kita renungkan teks Alkitab ini. Secara khusus sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perikop yang akan kita cermati, saya perlu mengajak kita untuk melihat bagaimana Lukas 16 pasal 16 ini menunjukkan bahwa ada dua perumpamaan. Kalau membaca Lukas 16 ayat 1 sampai yang ke-9, dituliskan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Baru kemudian ayat 19 sampai 31 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan kalau kita membaca pasal 16 secara keseluruhan, kita bisa mencermati bagaimana ada pendahuluan yang sama. Dimulai dengan kata-kata ada seorang kaya. Pasal 16 ayat yang pertama ditulis ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Dan di ayat 19 ditulis ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Tidak hanya ada pendahuluan sama, tapi kemudian dalam Lukas 16 ini ditunjukkan bahwa kedua perumpamaan ini punya kesamaan tema, yaitu nasihat untuk tidak menyimpan harta di bumi tetapi harta di surga. Mengapa ini disampaikan? Jawabannya sederhana. Harta kekayaan dunia tidak akan dibawa saat menghadap Tuhan, dan setiap orang semestinya memahami dan menyadari akan hal ini. Dan tidak hanya ada kesamaan tema dan pendahuluan yang sama, tapi Alkitab pun menunjukkan bahwa secara tersirat kedua perumpamaan ini pun memberikan panggilan yang sama. Panggilan untuk bertobat sebelum terlambat. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, perumpamaan yang ada di Lukas 16 ini mau mendorong setiap kita yang hidup pada masa kini untuk kembali datang kepada Allah, untuk kemudian menunjukkan hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Secara garis besar kita bisa membaca bagaimana teks Alkitab dalam Lukas 16 mau mengajak kita menjadi penata layan harta yang bertanggung jawab, menggunakan kekayaan dan harta yang dimiliki untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun diminta untuk kemudian bisa ini, hidup dalam kejujuran, ada ketulusan, ada hati yang murni. Dan teks Alkitab pun yang nantinya akan kita baca mau menunjukkan betapa pentingnya kita punya kepedulian dan juga belas kasih kepada sesama manusia. Dan kalau kita membaca Lukas 16 ayat 19 sampai 31, perikop ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan secara khusus kalau kita membaca disampaikan secara khususnya kepada orang-orang Farisi yang disebut sebagai hamba-hamba uang. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca Lukas 16 ayat 14 ada kalimat seperti ini. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka, yaitu orang Farisi, mencemoohkan dia, yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara, teks Alkitab ini mau menegaskan bagaimana waktu itu ada teguran kepada orang-orang Farisi khususnya yang hidupnya tidak seperti apa yang Yesus kehendaki. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini bukan sekedar sebuah cerita moral, tetapi memuat pengajaran eskatologis yang serius. Karena ini bukan cerita belaka yang tanpa makna, tetapi menunjukkan bahwa ada kebenaran penting yang mesti kita pegang dan kita yakin sebagai anak-anak Tuhan. Dan secara khusus pertanyaan yang mau kita lakukan adalah ini. Apakah yang menjadi kebenaran mendasar dari Lukas 16 sekaligus pesan dari Yesus bagi setiap kita, umatnya yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau mencermati kehidupan sebelum kematian. Yaitu di sini dan sekarang kita perlu hidup bagi Kristus. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama ini merupakan bagian yang kelihatan, bagian yang bersifat sementara. Bapak Ibu Saudara,
Poin yang pertama ini mau mengajak serta mengajar setiap kita, Anda dan saya, untuk memahami dan menyadari bahwa kehidupan yang masih dijalani ini merupakan anugerah dari Kristus. Artinya sebagai umat Allah, kita semestinya tidak sekedar bangun tidur, kemudian beraktivitas. Entah itu bekerja, entah itu studi atau apapun, kemudian tidur lagi. Terus bangun, beraktivitas, tidur, bangun, beraktivitas, tidur. Tidak cuma sekedar sebuah rutinitas, tapi semestinya setiap kita memaknai kehidupan yang masih dianugerahkan dengan senantiasa punya hati yang tertuju kepada Kristus. Karena hidup ini adalah anugerah. Mari kita cermati ayat 19 sampai 21. Bapak Ibu Saudara bisa membandingkan dengan di Alkitab elektronik masing-masing. Dituliskan seperti ini. Saya bacakan dengan perlahan. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Saya akan baca dalam versi TB1, Bapak Ibu bisa lihat di layar dalam versi TB2. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Bapak Ibu Saudara, Yesus memperkenalkan dua tokoh di sini. Seorang kaya yang hidupnya mewah setiap hari, dan seorang miskin bernama Lazarus yang tergeletak di pintu gerbang rumah si kaya, penuh borok dan kemudian berharap sisa makanan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menuliskan di sini seorang kaya yang berpakaian jubah ungu dan kain halus. Para penafsir sepakat bahwa istilah ini, jubah ungu dan kain halus, mau menunjukkan bahwa orang kaya ini punya status sosial yang tinggi pada zaman itu. Seorang yang sungguh terpandang, seorang yang sungguh dianggap di kalangan sesamanya manusia. Bapak Ibu Saudara, ada status sosial yang tinggi. Dia berpakaian jubah ungu dan juga kain halus. Tapi kemudian Alkitab menunjukkan, membandingkan dengan seorang bernama Lazarus, dituliskan badannya penuh borok. Dia menunjukkan bagaimana ada penderitaan secara fisik. Dan dia ada keterasingan. Orang borok itu biasanya disingkirkan dan dia harus menjauh dari orang-orang yang sehat pada umumnya. Dan tidak itu saja Bapak Ibu Saudara. Alkitab menunjukkan bagaimana di kalimat terakhir di ayat yang ke-23. Anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Yesus mengatakan ini mau menunjukkan bahwa ada sebuah kehinaan yang begitu total. Perhatikan bagaimana ada orang dengan status sosial tinggi, tapi kemudian di satu sisi ada orang dengan kehinaan yang total. Orang kaya hidup dalam kemewahan namun tidak punya belas kasihan. Yang menikmati kenyamanan duniawi tapi miskin secara rohani. Sedangkan Lazarus tidak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara, tapi penyebutan namanya menandakan pengakuan Tuhan atas imannya. Saya mengajak kita untuk membandingkan mereka ini dengan bagan ini supaya kita bisa lebih mudah melihatnya. Perbandingan berkaitan dengan kebutuhan primernya orang kaya dan juga orang miskin. Kita semua tentu dulu ketika SD mungkin pernah belajar bahwa ada kebutuhan primer, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia demi keberlangsungan hidupnya. Manusia butuh ini, sandang, pangan, dan papan. Sandang menunjuk kepada pakaian. Pakaian menjadi kebutuhan primer karena melindungi tubuh kita dari berbagai kondisi cuaca dan juga merupakan bagian dari budaya sampai sekarang juga. Dan Alkitab menunjukkan bagaimana orang kaya ini pakaiannya jubah ungu dan kain halus, tapi bandingkan dengan Lazarus ini, bahkan dia nggak bisa beli perban untuk membalut lukanya sehingga anjing datang dan juga menjilat boroknya. Makanan, Bapak Saudara, pangan ini sesuatu yang penting juga menjadi primer karena menyediakan energi dan nutrisi yang diperlukan untuk kita beraktivitas juga menjaga kesehatan. Alkitab menunjukkan orang kaya ini setiap hari bersukaria dalam kemewahan.
Tapi Lazarus, dia menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Lalu kebutuhan primer lainnya adalah papan atau rumah. Rumah merupakan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan utama karena memberikan perlindungan dari cuaca yang ekstrim. Melindungi kita dari panas dan hujan dan menjadi tempat kita buat beristirahat. Si orang kaya punya rumah, tapi kemudian Lazarus ini berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Kalau kita mencoba membandingkan kehidupan mereka, betapa kontrasnya, betapa berbedanya. Bagian pertama teks Alkitab mau menunjukkan kepada kita bagaimana ada kehidupan sebelum kematian dan memperlihatkan bagaimana manusia ada yang tidak perlu dengan sesamanya. Sungguh ironis dan juga menyedihkan ketika melihat orang kaya itu makan dengan berlimpah, tapi Lazarus harus kelaparan. Bapak Ibu Saudara, seorang bernama Berkeley menjelaskan bahwa pada zaman itu tidak digunakan pisau, ya, tidak ada garpu atau serbet. Makanan itu dimakan dengan tangan, dan dalam setiap rumah orang kaya, tangan itu dibersihkan dengan mengusapkannya pada potongan roti yang lalu kemudian dibuang. Itulah yang ditunggu oleh Lazarus. Betapa menyedihkannya, betapa ironis. Bapak Ibu Saudara, kedua orang ini adalah orang Yahudi, tapi orang kaya ini menolak perintah Allah untuk memperhatikan sesamanya orang Yahudi yang miskin ini. Bapak Ibu Saudara, orang kaya itu tidak bisa beralasan bahwa dia tidak tahu firman, karena jelas pada masa itu ahli Taurat mengajarkan tentang pentingnya ini, mengasihi dan juga mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, ini hukum yang pastinya diketahui oleh orang kaya dan juga Lazarus. Alkitab mengatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka khususnya orang kaya ini pastinya tahu akan hal ini. Ada yang mengajarkannya kepada mereka. Tapi sekali lagi, kita bisa mencermati dan melihat sungguh ironis sekaligus tragis. Ada sesama manusia yang kelihatan di depan mata, tapi kemudian seolah tidak kelihatan. Karena ada hati yang tidak peduli, hati yang gak punya belas kasihan kepada sesamanya. Di bagian yang pertama ini saya mengajak kita untuk kembali melihat. Bukankah Kristus Allah yang peduli dan penuh dengan belas kasihan? Tidak seperti orang kaya ini. Saudara, kita perlu kembali melihat kepada Injil Kristus. Bagaimana dia adalah Allah yang begitu peduli dengan kita. Allah yang mengasihi kita. Setiap kita adalah orang-orang yang pantas mendapatkan murka Allah, tapi anugerah Tuhan begitu besar. Dia menebus setiap kita, dia menyelamatkan setiap kita, dan sebagai respon atas anugerah Tuhan, setiap kita perlu memohon Roh Kudus untuk kemudian memampukan setiap kita, menolong setiap kita untuk bisa menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Dalam bahasa yang sederhana, perlu ada keselarasan antara teori dan praktik. Pemahaman dan tindakannya itu selaras. Apa yang kita tahu itu kita terapkan. Kalau kita mencoba mengambil contoh misalnya, Paulus pernah menunjukkan kepada kita pentingnya pemahaman dan tindakan yang sejalan. Roma 6 ayat 13 menunjukkan kepada kita bagaimana umat Allah yang telah diselamatkan dipanggil untuk hidup bagi Kristus. Alkitab menulis seperti ini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan Paulus mengatakan gak cuma tahu akan hal itu, tapi kemudian kita pun dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Dalam Roma 15 ayat pertama,
Salah satu cara hidup bagi Kristus adalah peduli kepada sesama. Dituliskan seperti ini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dituliskan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dipersembahkan sepenuhnya kepada Kristus? Bagaimanakah sikap setiap kita terhadap sesama yang mungkin sedang mengalami berbagai pergumulan dan juga badai hidup? Adakah hati yang peduli, mau berdoa bahkan mau menolong sesama kita yang sedang dalam pergumulan? Kita perlu mengingat bahwa pertolongan yang bisa kita berikan bukan tentang uang atau materi yang kita beri kepada mereka, tetapi dapat berupa kata-kata yang meneguhkan sesama kita. Atau mungkin kehadiran kita yang mau dengan sungguh mendengarkan pergumulan mereka. Mau mendengarkan dan kemudian mendoakan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama ini bicara tentang kehidupan sebelum kematian. Di sini dan sekarang kita perlu hidup bagi Kristus. Kita perlu hidup bagi Kristus dan menunjukkan kasih kepada sesama karena akan tiba waktunya kita harus meninggalkan dunia ini. Ketika mempersiapkan khotbah ini saya teringat dengan sebuah kisah lagu dari ini. Lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan yang diciptakan oleh seorang bernama Wilhelmus Latumahina. Lagu ini ditulis oleh Wilhelmus Latumahina setelah mengalami sebuah peristiwa yang membuatnya begitu sedih. Pada tahun 2004, Tuhan memanggil anaknya yang sulung kembali ke rumah Bapa karena kecelakaan lalu lintas. Setelah peristiwa ini, hamba Tuhan tersebut banyak menghabiskan waktu untuk merenungkan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dalam perenungannya disadarkan bahwa hidup manusia ada batasnya dan dia perlu ingat bahwa hidup adalah sebuah anugerah yang mesti digunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang Tuhan beri merupakan kesempatan yang terbaik untuk kemudian berbakti dan melayani Tuhan. Karena tidak selamanya manusia itu muda. Tidak selamanya manusia itu kuat secara fisik atau jaya. Dan tidak selamanya manusia itu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu selagi masih hidup. Hidup adalah hidup yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab yang pertama ini mengingatkan kita bagaimana kita mesti terus menunjukkan kasih kepada sesama. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 pun menuliskan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini bagian pertama yang mesti kita cermati. Kita perlu hidup bagi Kristus di sini dan sekarang. Dan Alkitab menunjukkan bagaimana ada bagian kedua. Bagian kedua tentunya bicara tentang kehidupan setelah kematian. Di sana dan kemudian adalah hidup bersama Kristus. Poin ini mau mengajak setiap kita mengingat bahwa akan tiba waktunya kita mengalami kematian dan menghadap Tuhan yang adalah pencipta dan pemilik hidup kita. Dan sudah semestinya kita terus menantikan janji Allah yang penuh kepastian dan senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Kristus yang memberikan jaminan kehidupan kekal. Mari kita lanjutkan Alkitab kita dari Lukas 16 ayat yang ke-22 dan 23. Alkitab mencatat seperti ini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca dalam teks yang terbaru,
Ya, kalimat orang kaya itu mati dan dikubur itu masuk di ayat yang ke-22. Kalau yang lama itu di ayat yang ke-23. Tapi menarik bagaimana kalau kita membaca ayat yang berikutnya ini. Yesus melanjutkan kisah orang kaya dan Lazarus dengan menunjukkan bagian yang tidak kelihatan. Ayat yang ke-22 sampai 31 menunjukkan bagaimana ada kehidupan setelah kematian dan seringkali diabaikan oleh banyak orang. Kehidupan orang kaya dan Lazarus tidak hanya kontras saat hidup, tapi juga kontras ketika kemudian dalam kekekalan. Yang satu tinggal di surga, yang satu tinggal di neraka. Ayat yang ke-20 dikatakan bagaimana orang miskin Lazarus itu dibawa ke pangkuan Abraham. Bapak Ibu Saudara, istilah pangkuan Abraham yang muncul di ayat 22 dan 23 ini, gambarannya bukan Lazarus itu dipangku oleh Abraham seakan-akan Lazarus itu adalah anak kecil ya dipangku, bukan. Tetapi gambarannya adalah berada dalam pelukan Abraham yang menunjukkan keberadaannya ada di surga. Dan para penafsir mengatakan bahwa ini menunjukkan menjadi sebuah simbol kedamaian. Ada persekutuan bersama dengan Tuhan. Menegaskan bagaimana surga memang merupakan sebuah tempat di mana kita bisa bersama Kristus di situ. Ada kedamaian, ada persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab juga membandingkan bagaimana orang kaya ini pun mati dan dia dikubur. Banyak penafsir mengatakan ini Lazarus gak ada penjelasan dikubur. Tapi orang kaya ini ada kata-kata di kuburnya. Bisa jadi orang kaya ini kemudian ada sebuah pesta bukan pesta, ada sebuah proses yang begitu megah ketika dia mati. Beda dengan Lazarus yang kaya yang mungkin gak diketahui oleh orang banyak ketika dia mati gitu. Tapi menarik bagaimana Alkitab menunjukkan bahwa orang kaya tersebut dikatakan menderita sengsara di alam maut. Di ayat yang ke-24 dikatakan sangat kesakitan dalam nyala api. Dan kalau kita baca ayat 25 dituliskan dia sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan-ungkapan menderita sengsara, kesakitan dalam nyala api. Kemudian sangat menderita, ungkapan yang menunjukkan bahwa neraka itu nyata juga bersifat kekal. Dan orang kaya ini, dia berada di sebuah tempat di mana ada penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Bapak Ibu Saudara, ketika membaca ayat 22 dan 23 ini, kita bisa melihat bagaimana Alkitab dengan jelas menunjukkan adanya kehidupan setelah kematian. PL dan PB memperlihatkan bahwa kehidupan ini begitu singkat. Sebagai kehidupan setelah kematian itu kekal. Bapak Saudara, di salah satu ayat di Perjanjian Lama misalnya, Mazmur 90 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Teks lain satu yang saya pilih dari Perjanjian Baru, Yakobus 4 ayat 14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Alkitab dengan jelas berulang-ulang menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Kalau kita di surga, kita tidak akan di neraka, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu betapa bodohnya orang yang lebih menekankan kehidupan yang sekarang dan mengabaikan kehidupan yang kekal. Menarik bagaimana ketika mencoba membaca perikop ini. Hampir semua tokoh-tokoh Alkitab memberikan penjelasan mengapa orang kaya masuk neraka dan Lazarus masuk surga. Bapak Saudara, banyak terjadi percakapan ya para ahli-ahli Alkitab. Apakah ini disebabkan karena Lazarus miskin dan menderita selama hidupnya di dunia, sedang orang kaya itu hidup enak, lalu setelah kematian mereka dibalik? Bapak Saudara, tentu saja tidak, bukan itu alasannya. Kalau kita membaca ayat 25, hanya mau memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi yang dialami orang kaya dan Lazarus di dalam kekekalan. Perhatikan bahwa Abraham seorang kaya dan ia masuk surga. Bisa saja seorang yang miskin di dunia dan setelah mati masuk neraka, bisa juga gitu. Tapi menarik bagaimana para penafsir mengatakan bahwa sebutan anak kepada orang kaya hanya mau menunjukkan
hubungan sejarah jasmani bahwa orang kaya itu adalah keturunannya Abraham. Jadi sebutan anak ini bukan menunjuk bahwa orang kaya ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, jelas sekali kalau kita mencoba menggali perikop ini. Orang kaya masuk neraka karena ia punya banyak dosa, termasuk dosa pasif di mana dia tidak menolong Lazarus. Kalau kita membaca Yakobus 4 ayat 17 menulis seperti ini. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya ulangi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tapi saudara, perhatikan bahwa pada saat memikirkan dosa, jangan memikirkan hal yang salah yang telah kita perbuat saja. Tapi pikirkan juga hal baik apa yang tidak kita lakukan. Saudara, semua orang tentu mempunyai dosa. Entah itu dosa aktif ataupun dosa pasif. Dan semua dosa itu tidak menghalangi untuk masuk surga asalkan kita percaya kepada Kristus. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Kristus, betapapun baiknya, betapapun salehnya, dan betapapun sedikit dosanya, ia akan masuk ke neraka karena ia tetap adalah orang berdosa yang harus dihukum mati karena dosa-dosanya. Tapi kalau kita mencermati konteks perikop Alkitab, alasan utama orang kaya masuk neraka adalah karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Lazarus pasti juga orang berdosa, tapi dia masuk surga karena percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca Wahyu 20 ayat 15, berbunyi seperti ini, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tapi saudara perhatikan bahwa dalam cerita yang Yesus sampaikan ini, orang kaya itu punya nama, tetapi orang kaya itu tidak punya nama, tapi Lazarus ada namanya yang menunjukkan bahwa dia adalah orang percaya. Di bagian sebelumnya dalam Lukas 10:20 dituliskan, bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Terus sampai sini saya mengajak kita untuk berhenti sebentar untuk kemudian kita merefleksikan diri kita. Sudahkah nama setiap kita ada di saya tertulis dalam kitab kehidupan? Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai satu-satunya juru selamat kita dan Tuhan kita, yakinlah bahwa ada jaminan hidup kekal bersama dengan Kristus di surga yang mulia. Ini menjadi pengingat buat kita. Saudara, kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Bapak Saudara, di bagian berikutnya dalam ayat 24 dan sampai 26 berbunyi seperti ini. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Teks ini ayat 24 sampai 26 mau menegaskan bahwa keadaan di surga atau di neraka itu sifatnya permanen. Sifatnya tidak bisa diubah. Teks Alkitab tadi menunjukkan bagaimana orang kaya tadi minta setetes air, ya. Sekarang ia yang mengemis kepada Lazarus. Gak cuma mengemis tapi juga nanti masih juga pengen nyuruh-nyuruh Lazarus gitu ya. Tapi bagaimana Abraham kemudian menolak permintaan itu dan mengatakan bahwa ada jurang yang tidak terseberangi sehingga tidak ada yang bisa menyeberang dari surga ke neraka ataupun sebaliknya dari neraka ke surga. Dan ini menunjukkan bahwa sekali masuk surga, tentu saja dia akan tinggal selama-lamanya di surga. Dan sekali masuk neraka, selama-lamanya akan ada di neraka. Yohanes 3:18 menulis seperti ini. Barang siapa percaya kepada Kristus, ia tidak akan dihukum. Ya, barang siapa tidak percaya,
ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Saudara, kalau percaya tidak akan dihukum, tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Diulang lagi, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Menjadi pengingat buat setiap kita. Bagaimana kita semestinya dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan bagian akhir dari perikop ini, ayat yang ke-27 sampai 31 hendak menegaskan kembali kepada setiap kita untuk kemudian bertobat dan beriman serta mendengarkan firman Allah dengan bijaksana dan juga taat. Ayat 27 dan 28 berbunyi seperti ini. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Saudara, ini si orang kaya minta Bapak Abraham supaya nyuruh Lazarus. Ya aku, yaitu orang kaya minta kepadamu, ya kepada Bapak Abraham, supaya engkau menyuruh dia, yaitu Lazarus, ke rumah Bapakku. Bagian ini sekali lagi saya katakan, mau menunjukkan kepada setiap kita bahwa ada panggilan untuk bertobat dan beriman kepada Kristus. Kita mungkin sering mendengar ungkapan umum, kiamat sudah dekat, bertobatlah sebelum terlambat. Ini sebuah ungkapan yang mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus datang kepada Kristus. Bertobat dalam berbagai hal. Bapak Saudara, Paulus pun mengatakan dalam Roma 2 ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Teks Alkitab dalam Lukas tadi hendak memperlihatkan kasih dan kebenaran orang kaya itu kepada saudaranya. Tapi semua sudah terlambat karena dia sudah meninggal. Teks ini pun mau menunjukkan kepada kita bagaimana dunia orang mati berbeda dengan dunia orang hidup. Sehingga orang yang sudah mati tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Perhatikan ketika kita berada di rumah duka. Kita tidak berdoa buat orang yang sudah meninggal. Tapi berdoa buat keluarganya supaya kemudian diberi kekuatan juga penghiburan. Dan teks di ayat 27-28 mengingatkan kita mesti bertobat sebelum terlambat. Dan ayat yang ke-30, 29-31 menegaskan bagaimana di sini ada sebuah seruan bahwa kita perlu mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Alkitab menuliskan seperti di ayat 29-31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Saudara, teks ini menunjukkan kepada kita, sekali lagi untuk mendengarkan dan juga menaati firman-Nya. Orang kaya ini sudah terlambat. Tapi apakah kelima orang saudaranya itu sudah terlambat untuk bertobat? Tentu saja belum terlambat. Karena masih ada firman Tuhan, ada Taurat yang disampaikan kepada mereka. Dan kalau kita membaca 29-31 ada diulang-ulang ada istilah kesaksian Musa dan para nabi. Yang mau menegaskan bahwa kitab suci mesti menjadi pedoman hidup umat Allah. Dalam tafsirannya John Calvin mengatakan bahwa firman Allah ini bukan hanya tentang terang bagi jalan hidup kita, tetapi juga satu-satunya jalan kepada keselamatan. Firman menjadi satu-satunya jalan kepada keselamatan. Dan ini senada dengan Yohanes 20:31. Semua yang tercantum di Alkitab ini ditulis supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Lalu apa menjadi aplikasinya bagi setiap kita di poin yang kedua ini? Tak kalau kita tahu bahwa di sana dan kemudian kita akan hidup bersama Kristus, kita perlu kembali terus kepada Injil. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan gak mampu menyelamatkan dirinya. Tanpa anugerah dan pengorbanan Kristus, semua akan binasa. Keselamatan adalah karya Allah sepenuhnya. Dan
setiap orang percaya akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Bapak Saudara, Yohanes 5:24 berkata seperti ini. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita perlu juga terus memikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara, entah kapan akan tiba waktunya, ya. Akan tiba waktunya bagi setiap kita mengalami kematian, dan pertanyaan adalah ini. Jika hari ini adalah hari terakhirku, kemanakah aku akan pergi? Pergi ke neraka, tempat orang kaya berada di mana mengalami penderitaan kekal, atau surga, tempat Lazarus berada, di mana ada kebersamaan dan juga sukacita bersama Kristus. Seorang bernama Jonathan Edwards pernah berkata seperti ini. Neraka adalah realitas yang pasti dan mengerikan. Tetapi Injil menawarkan jalan keluar. Hanya dalam Kristus saja ada keselamatan. Injil adalah berita sukacita yang membawa keselamatan kepada mereka, kepada setiap orang yang percaya. Mari kita renungkan. Apakah aku hidup dalam kepedulian atau ketidakpedulian kepada sesama? Allah sudah mengasihi juga mempedulikan setiap kita sehingga kita perlu belajar memperhatikan sesama. Sudahkah aku menggunakan hartaku untuk kemuliaan Tuhan? Kekayaan bukanlah bukti berkat atau kasih Tuhan, dan kemiskinan bukanlah tanda kutuk. Karena Tuhan berdoa mengambil dan juga memberi. Lalu apakah aku sungguh-sungguh percaya dan hidup sesuai dengan firman? Orang yang bertumbuh dalam Injil tentunya punya kecintaan pada firman Tuhan dan giat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan kisah seorang bernama Nicky Cruz yang tumbuh besar di lingkungan yang keras di Puerto Rico. Orang tuanya adalah dukun dan penyembah setan, dan ia dibesarkan dalam atmosfer kekerasan, pelecehan dan juga kegelapan rohani. Pada usia 15 tahun, orang ini masih hidup kalau nggak salah, saya coba sempat cari. Dan usia 15 tahun dia kabur ke New York dan menemukan dalam tanda kutip keluarga baru di jalanan, yaitu sebuah geng brutal bernama The Mau Maus. Dalam waktu singkat, Nicky Cruz ini naik menjadi pemimpin geng terkenal karena kekejamannya. Nicky hidup dalam kekosongan batin. Ia mengandalkan kekerasan untuk bertahan hidup, tapi di dalam dirinya dia penuh luka, penuh dendam dan juga kehampaan. Dan dia pernah berkata, hatiku seperti batu, keras dan mati. Namun suatu hari hidupnya bertabrakan dengan kasih yang tidak bisa dia mengerti. Seorang penginjil muda pada waktu itu bernama David Wilkerson datang ke wilayahnya dan mulai menyampaikan berita Injil kepada anak-anak jalanan. David mendekati Nicky dan berkata, Yesus mengasihimu. Nicky mencemooh bahkan mengancamkan membunuhnya. Tapi David dengan tenang menjawab, kau bisa memotong tubuhku menjadi 1000 potong dan setiap potong akan tetap berkata, Yesus mengasihimu. Saudara, itu adalah pertama kalinya dalam hidup Nicky mendengar seseorang mengatakan bahwa ia dicintai tanpa syarat, tanpa pamrih, dan kata-kata itu menghantui pikirannya. Beberapa waktu kemudian, dalam sebuah pertemuan rohani yang diadakan oleh David, Nicky maju ke depan dan dia bertobat. Dia menangis seperti anak kecil dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Pertobatan yang nyata. Ia meninggalkan geng jalanannya, belajar firman Tuhan dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan hingga hari ini, jutaan orang telah mendengar Injil melalui hidup dan juga pelayanan dari Nicky Cruz ini. Tapi saudara, tidak ada hati yang terlalu keras sebagai kasih Yesus dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk ditebus. Injil Kristus itu punya kuasa untuk mengubah hidup. Bukan hanya di Alkitab, tapi juga pada masa kini. Kalau Yesus bisa menyelamatkan Nicky Cruz, dia juga sanggup mengubah hidup siapa saja termasuk setiap kita. Kuasa Injil itu mengubahkan. Bapak Saudara, mengubahkan karena menyatakan apa yang telah Allah lakukan. Bukan sekedar menyuruh manusia untuk memperbaiki diri. Injil bukan sekedar saran yang baik, tapi sungguh kabar baik. Menunjukkan ada kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kita anak-anaknya.
Dan Injil bukan hanya huruf A, B, dan C, melainkan A dari A sampai Z dalam kehidupan Kristen. Injil bukan hanya cara untuk masuk dalam kerajaan Tuhan, tapi cara untuk hidup sebagai bagian dari kerajaan itu. Bapak Saudara, ini kutipan yang menunjukkan bahwa Injil bukan hanya kabar baik bagi orang yang baru percaya, tapi juga kuasa yang terus bekerja dalam kehidupan orang percaya untuk mengubah hati, pikiran, dan juga perilaku dari awal hingga akhir kehidupan Kristen. Setiap kita diminta untuk terus senantiasa ingat bahwa kita terus diubahkan dan kita semestinya terus hidup sesuai dengan firman-Nya. Biarlah kisah permohonan ini mendorong setiap kita untuk senantiasa menyadari bahwa ada kehidupan sebelum dan sesudah kematian. Dan kita perlu hidup bagi Kristus dan menaruh pengharapan hanya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 yang menunjukkan kepada kami dua kehidupan. Kehidupan sebelum kematian, yaitu saat ini dan sekarang ini. Tuhan tolong kami supaya masing-masing kami sungguh hidup bagi Kristus. Punya kasih yang nyata kepada Engkau dan kepada sesama kami. Dan Tuhan tolong kami sebelum nantinya kami menjalani kehidupan setelah kematian. Ingatkan bahwa kami harus terus senantiasa menaruh pengharapan kepada Kristus. Sebagai orang-orang percaya kepadamu, kami bersyukur. Karena ada pengharapan yang kekal bahwa kami akan tinggal bersama dengan Kristus. Menikmati sukacita bersama dengan Engkau adalah pencipta dan juga pemilik hidup kami. Terima kasih buat apa yang telah kami renungkan, dan Tuhan terus tolong kami menjadi pendengar juga pelaku firman. Demi Kristus kami berdoa. Amin.